Quotes tidak dapat di-eventkan. Menuliskan quotes kita sendiri tidak tepat, tapi lebih tepat dengan sebuah kata-kata bijak. Kata-kata bijak, oleh karena itu, event quotes itu sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Literasi Channel, yang mana kita terus menggelar event menulis mingguan dengan tema yang berbeda. Salam sejahtera dan salam literasi. Mohon maaf atas ketidakhadiran kami dalam beberapa waktu dikarenakan saya selaku founder Literasif mengalami kondisi yang kurang fit. Nah, baru kali ini dapat kembali lagi untuk menyemarakan literasi negeri. Nah, sahabat Literasif, sedikit saya menjelaskan. Ini berkaitan juga dengan event kita yang ke-12, yaitu menulis gurindam. Kenapa kita menulis gurindam? Karena memang saat kemarin kondisi saya kurang fit, jadi ingin mengangkat sebuah tema, sebuah event yang memang sedikit agak mudah ataupun tidak sulit, namun bermakna yang lebih dalam. Kita pada video pengumuman event tersebut membandingkan dengan quotes. Mengapa quotes ini bagi kami? Quotes tidak dapat di-eventkan. Kenapa tidak dapat di-eventkan? Karena quotes ini setahu saya ini yang pernah menjadi wartawan ataupun jurnalis, quotes ini merupakan kutipan dari narasumber di satu artikel, kita jadikan kutipan ataupun kutipan dari tulisan seseorang. Nah, sehingga sebenarnya quotes tersebut juga harus menyebutkan sumber. Tapi kalau hanya untuk quotes-nya saja, mungkin sangat lucu untuk dijadikan sebuah event. Nah, oleh karena itu kami beranggapan memang quotes ini tidak untuk di-eventkan, karena quotes ini adalah sebuah kutipan. Nah, yang kami ambil ini pengertian quotes dari kompas.com. Menurut leksiko, quotes dalam kata kerja berarti mengulang atau menyalin sebuah teks atau pidato yang ditulis atau disampaikan oleh orang lain. Nah, bagaimana kalian untuk mengartikan pengertian dari sebuah quotes tersebut? Lalu quotes tersebut kalian ikutkan dalam sebuah event. Itu memang sangat lucu karena jika kita mengikuti sebuah quotes tersebut berarti kita sedang mengeventkan kutipan dari orang lain. Mungkin quotes dapat dieventkan dalam bentuk tulisan indah, itu improvisasi dari event quotes. Mungkin bisa kita buat tulisan indah ataupun kata-kata indah yang kita tulis di lewat gawai, namun diedit dengan seindah mungkin. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebuah event. Tapi kalau hanya untuk quotes-nya saja, mungkin sangat lucu untuk dijadikan sebuah event. Nah, banyak memang pegiat literasi ataupun penerbit ataupun penyelenggara event itu mengeventkan atau melombakan quotes. Tapi untuk Literasif Channel memang menolak untuk mengeventkan quotes. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk event yang mudah dan bisa menyemarakkan literasi negeri ke generasi milenial, kami lebih memilih mengangkat event menulis gurindam. Nah, gurindam sendiri adalah sebuah karya sastra lama yang berisi nasihat.
berisi nasihat. Biasanya gurindam ini sangat singkat. Nah, di situ ya kenapa kita maksud event kita kali ini itu simple ya. Karena gurindam itu singkat, hanya dua baris lalu satu bait. Dua baris, satu bait, dan hanya dua baris itu pun bersajak AA. Namun menulis gurindam ini tidak semudah yang kita pikirkan juga, karena kita juga harus memberikan nasihat, di mana nasihat itu juga dapat berlaku secara kontekstual sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman, dan dapat dipakai, dapat digunakan oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Tentu gurindam ini sangat bermanfaat dan bermakna. Bukan berarti jika kita membandingkan dengan quotes itu tidak baik, namun tidak pada tempatnya untuk di-eventkan. Oke, kita katakan misalnya apa salahnya kita mengeventkan quotes dari kita sendiri. Nah, quotes dari kita sendiri mungkin tidak bisa dibilang sebagai quotes, tapi lebih bisa dibilang, lebih tepat dibilang dengan sebuah kata-kata bijak, ide atau gagasan. Karena quotes itu adalah kutipan dari seorang narasumber ataupun kutipan dari tulisan seseorang lainnya. Dan tidak mungkin kutipan seseorang itu kita ikutkan dalam sebuah event. Jadi lebih tepatnya kata-kata bijak kalau saya ataupun Literasif Channel ini lebih tepat untuk mengatakannya dengan kata-kata bijak. Nah, banyak generasi milenial ini di sosial media mengutip quote dari Terelie. Ya, itu adalah sebuah quotes. Itu adalah sebuah quotes karena dikutip dari seorang penulis bernama Terelie, lalu di upload ataupun di share di sosial media. Itu tepat dikatakan sebuah quotes. Namun jika kita menuliskan quotes kita sendiri tidak tepat, tapi lebih tepat dengan sebuah kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Oleh karena itu, event quotes itu sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Mungkin banyak penyelenggara menggelar event quotes ini untuk menyemarakkan literasi negeri ya. Mungkin karena quotes lebih dinilai lebih mudah dan lebih digandrungi oleh generasi milenial. Tapi Literasif Channel mengambil langkah lain untuk event yang mudah, yaitu menulis gurindam. Nah, sehingga kita dapat kembali menyemarakkan ataupun mempelajari karya sastra lama ini. Karena memang gurindam ini sudah jarang sekali dibahas. Dan sebelum kami mengumumkan event gurindam ini, kami juga melakukan di sosial media, ada sebuah grup di Kompasiana yang mengeventkan sebuah gurindam. Nah, malah kiriman-kiriman dari peserta menulis gurindam tersebut malah lebih kekinian. Tulisannya itu gurindam yang kekinian. Itu dari kami, dari Literasif Channel. Tapi kita di sini sangat sama-sama untuk belajar. Quotes sangat tidak tepat untuk dijadikan event. Ya, kembali lagi kalau kita berbicara literasi itu ya lucu. Kita juga harus terbuka untuk memberikan pemahaman kepada generasi milenial. Demikian, kemudian kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk pengumuman giveaway atau event menulis kita yang ke-11, yaitu cerita misteri tema samudra, harus kita undur karena memang kita belum sempat untuk melakukan penjurian di
periode event kita kali ini. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya selaku founder Literasif memang sedang kurang fit, kurang sehat untuk melanjutkan serangkaian di event-event kita. Demikian, kami berharap permohonan maaf ini dapat diterima sahabat Literasif. Lalu kita akan mengumumkannya di tanggal 21 Januari 2021. Nah, selanjutnya untuk event yang ke-12 kita tetap seperti biasa mengumumkannya di hari Selasa. Nah, untuk event Gurindam, event yang ke-12 itu tetap sesuai jadwalnya. Demikian kami sampaikan. Salam sejahtera, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.